Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak Bapak? Untuk SMA kelas 11, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu Mapel Pendidikan Agama Islam bersama saya, Untung Senamut Mulyono, guru di SMA Saint Tahfidz Islamic Center Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kali ini kita akan belajar, yaitu pelajaran yang ke-9 pada kelas 11 di semester genap, yaitu bab tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Capaian pembelajaran yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama adalah jelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. Gimana? Kira-kira anak Bapak bisa menjawab dengan baik? Yang kedua yaitu jelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Baik, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, baik secara terminologis maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil pernikahan. Itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dalil nakli atau dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung pernikahan. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ketentuan pernikahan, yakni peserta didik dapat menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam seperti rukun, syarat, dan sunnah pernikahan. Membentuk karakter, peserta didik diharapkan dapat membentuk karakter seperti komitmen, tanggung jawab, kebersamaan, dan kesabaran dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Baik, selanjutnya kita menuju materi, yaitu yang pertama adalah pernikahan dalam Islam. Pengertian dan dalil pernikahan. Yang pertama, nikah dalam bahasa Arab memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun, dan menjodohkan. Adapun pernikahan berdasarkan syariat Islam adalah ikatan hukum yang sah antara seorang pria dan juga wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk hidup bersama secara halal dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan merupakan bentuk ibadah secara lahir maupun batin yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun pernikahan dan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita belajar tentang pengertian nikah, berikut dalil tentang pernikahan dari ayat Al-Quran, yaitu ada pada surah Ar-Rum ayat 21. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Shadaqallahul azim.
yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya, yakni kebesaran Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21 yang ada di juz 21. Kemudian dalil dari hadis atau dari ayat Al-Quran yang lain adalah وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat ke-32. Dalam pernikahan ada tujuannya. Apa saja tujuan untuk menikah itu? Baik, mari simak bersama. Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta mengetahui sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan ketenangan, sakinah, rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang atau rahmat antara suami dan istri. Kemudian berikutnya, tujuannya adalah menjaga kesucian diri dari perbuatan zina atau maksiat lainnya. Kemudian memperoleh keturunan yang sah dan baik sebagai penerus generasi dan memperbanyak umat Islam. Kemudian membangun keluarga muslim sakinah, mawaddah warahmah dan menjalin hubungan kekerabatan atau silaturahmi yang lebih luas antar keluarga. Setelah tujuan nikah kita ketahui bersama, barulah kita belajar tentang apa sih hukumnya, apa saja menikah itu. Kita simak bersama, kita pelajari bersama. Hukum pernikahan dalam Islam berbeda-beda, tergantung pada kondisi orang yang akan menikah. Hukum-hukum tersebut antara lain, yang pertama adalah wajib. Bagi siapa itu? Apabila seseorang telah mampu secara lahir dan batin dan khawatir terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah, yakni apabila seseorang telah mampu untuk menikah maksudnya, dan tidak khawatir terjerumus pada perzinaan. Dan hukum yang ketiga adalah mubah, yakni apabila seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah maupun untuk menjauhinya. Dan hukum yang keempat adalah makruh. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan, seperti memberi nafkah atau khawatir tidak bisa berlaku adil. Jadi ketika ada seseorang, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan, dia menikah, maka ini hukumnya adalah makruh. Dan yang kelima adalah hukumnya haram. Seperti apa yang haram itu? Yakni apabila seseorang berniat menyakiti pasangannya. Jadi nikah hanya niatnya untuk menyakiti pasangannya. Kemudian tidak mampu menunaikan kewajiban atau menikah hanya untuk merugikan orang lain. Maka ini hukumnya adalah haram.
Selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun yang pertama dalam pernikahan, apa dulu rukun itu? Baik, Bapak jelaskan. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu ibadah atau perbuatan menjadi sah. Jadi rukun sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi rukun tersebut, maka ibadah tersebut tidak sah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah ada calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga ada wali nikah dari pihak perempuan. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul atau akad nikah. 5 tersebut adalah rukun dari pernikahan. Berikutnya syarat-syarat pernikahan. Ada yang tahu anak Bapak apa syarat? Jadi syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad agar sah pernikahannya. Jadi syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama adalah calon suami dan istri bukan mahram. Baik, anak Bapak jangan salah ya, bedakan antara mahram dengan muhrim. Ya, kalau mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah, sedangkan muhrim adalah orang yang berihram. Jadi harus kalian bedakan apa itu mahram dan apa itu muhrim. Baik, yang kedua, calon suami istri menikah atas dasar suka sama suka, jadi saling mencintai. Kemudian yang ketiga adalah wali nikah memenuhi syarat. Apa saja di antara syarat wali nikah? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga baligh. Dan yang keempat adil. Itu syarat untuk menjadi wali nikah. Yang kelima, yang keempat, yaitu saksi-saksi memenuhi syarat. Di antara saksi tersebut adalah satu harus orang Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh, dan keempat adalah adil. Jadi sama. Syarat menjadi wali dan juga menjadi saksi. Kemudian yang kelima, yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas. Jadi kalau majelisnya terpisah, maka ijab qabulnya atau akadnya tidak sah. Jadi harus ada dalam satu majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai sini pembelajaran pendidikan agama Islam tentang pernikahan pada kelas 11 SMA atau SMK. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk kita semua dan juga keluarga kita, masyarakat, nusa dan bangsa. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita dan siapa saja. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.